Kemudian di zaman Majapahit itu kemudian ditulis ulang, yang tadinya Empu Sindok jadi Dia Jungkok. Kurang lebih komunitas pemerhati sejarah itu juga banyak juga, termasuk SDMK itu juga memuat terkait dengan menggali sejarah Sidoarjo. Bahkan Pak Soekarno BJ selaku yang ada di Dekasda juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan amal tamasa dan para muslimin? Mudah-mudahan baik-baik semua. Berjumpa lagi dengan saya, Alia, dalam program podcast Lasta Masa. Kali ini kita akan membahas topik tentang sejarah Sidoarjo. Jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Oke, rekan amal tamasa dan para muslimin yang berbahagia, kali ini kita kehadiran seorang sejarawan dari Sidoarjo. Beliau adalah penulis muda dari Sidoarjo dan biasanya menulis tentang yang berhubungan dengan sejarah. Mas Abdul Rosid. Iya, Mbak Amalia. Ini saya manggilnya Mas Rosid ya? Oke. Iya, biasa dipanggil Rosid memang. Oke. Bagaimana kabarnya Mas Rosid? Alhamdulillah baik. Kesibukannya saat ini? Kesibukan saya mengajar di salah satu SMA di Gedung Juang 45. Itu saya mengajar sejarah peminatan. Terus kemudian juga di aktivitas di kearsipan di Sidoarjo. Jadi saya di bagian membantu PNS seperti itu. Jadi untuk kesibukan yang lain, ya mungkin sebatas itu sih. Oke, berarti cocok sekali ya dengan tema kita kali ini. Kita akan ngobrol tentang sejarah Sidoarjo. Dan ngomong-ngomong tentang Sidoarjo sendiri tuh Mas, kan ada yang bilang ya bahwa kalau misalkan nama daerah itu ada asal-usulnya gitu. Nah, bagaimana dengan kota Sidoarjo sendiri gitu? Apakah memang dari awal memang namanya Sidoarjo atau bagaimana Mas? Oke, baik ya. Saya jelaskan. Pertama, perjumpaan saya dengan sejarah Sidoarjo sendiri itu ketika SMA. Pada saat itu ya tahun 2017 saya menemui channel akun IG atau akun Facebook yang bernama Sidoarjo Tempo Dulu. Di situ ada berita terkait dengan desa yang paling tua di Sidoarjo, yaitu Bungurasi. Wow, desa tertua di Sidoarjo. Desa tertua Bungurasi. di Sidoarjo. Ini mungkin ada kaitannya dengan terminal itu ya? Iya, betul. Nah, gitu. Di situ juga ada prasasti yang bernama Kacana atau Gadangan yang menyebut daerah Bungur Isana sama Bungur Lor. Nah, di situ juga ada kaitannya dengan kata Sidakarya, yaitu yang menjadi cikal bakal atau nama sementara dari Sidokare, Sidoarjo. Perubahan-perubahan ini diawali dengan 13 Paro Terang 1782 Caka, atau lebih tepatnya tanggal 31 Oktober 860 Masehi. Jadi untuk hari jadi Sidoarjo sendiri ada 3 versi ya. Versi dari Pak Sudarmono, versi dari Pak Soekarno BG yang mengaitkan dengan Panji Karasakan dengan saudara satunya yang kemudian pisah dengan Daha. Kemudian ada juga dengan Belanda. Sehingga saya berkesimpulan yang paling tepat di prasasti Kacana itu disebutkan bahwasanya Sri Maharaja Lokapala atau salah satu raja dari Medang. Jadi semula Medang Kamulan ini disebut dalam sastra atau dalam serat ya atau kekawin, tapi nama asli dari kerajaan ini Medang atau biasa orang menyebut Mataram kuno. Nah, apa kaitannya dengan Sidakarya? Sidakarya itu berarti hal yang telah diselesaikan atau kewajiban yang telah diselesaikan. Artinya ya maksudnya, iya. Arti dari Sidoarjo terus Sidakarya atau gimana maksudnya? Jadi gini, lebih awal itu Sidakarya. Oh, Sidakarya. Sehingga para ahli terutama dari ahli dari Belanda itu mengatakan nama Sidakarya kalau dalam buku Portugis itu merujuk pada nama sungai yang ada di selatan dari Surabaya, yaitu Sidoarjo. Oh gitu. Oke. Nah, Sidakarya sendiri itu didapatkan dalam prasasti, yaitu di situ disebutkan Sri Lokapala membangun sebuah tempat peribadatan Buddha Siwa
di daerah Bungur, termasuk di daerah Ngedangan itu sendiri atau yang disebut sebagai Jonggolo 1 di masa Belanda, itu telah berjasa menjaga tempat peribadatan itu, yang mana terdapat 8 dari penjuru patung-patung Buddha seperti itu. Nah, karena menjaga itulah kemudian diberilah tanah Sima atau tanah yang dibebaskan pajak karena berjasa. Dan lebih lanjut lagi di zaman Empu Sindok, atau biasanya Empu kan lebih ke ini ya, pandai besi ya. Iya. Tapi nama Empu Sindok sendiri panjang. Nah, itu adalah seorang raja Empu Sindok. Tapi dalam prasasti Kacana ini, karena dia tinulat atau tiruan, karena prasastinya hilang, hancur, kemudian di zaman Majapahit itu kemudian ditulis ulang, yang tadinya Empu Sindok jadi Dia Jungkok. Oh gitu. Sehingga Dia Jungkok ini juga memberikan 38 jung sawahnya untuk daerah Waru, atau dulu bernama Waharu. Oh kayak gitu ya sejarahnya ya. Kalau misalkan dijabarkan kayaknya nggak cukup nih obrolan kita sore ini. Mas Rosid, tadi berarti kalau saya berkesimpulan nama Sidoarjo ini sebenarnya bukan yang kali pertama ya. Jadi sebelumnya itu Sidokarya itu ya. Sidokarya, Sidokare, kemudian Sidokare itu dalam 2 statblad ini, pertama hari jadi atau pemisahan. Kan dulu ini gini ya. Kadipaten Surabaya itu membawahi beberapa tempat, ada Gresik, Lamongan, atau yang disebut Gerbang Kartasisila ya. Kemudian sampai ke Pulau Bawean, termasuk Mojokerto, Sidoarjo itu juga menjadi Kadipaten Surabaya. Nah, order distrik itu kita ada Jonggolo 1, 2, 3 dan Rajapolono 4 dan 6. Nah, ini yang kemudian setelah Adipati Jayanegara itu menjabat sebagai Adipati Sidokare, itu dia mengambil jarak dengan Sri Sunan Pakubuwana sehingga meninggal. Dan akhirnya jadi terjadilah pergantian nama menjadi Sidoarjo. Jadi Surabaya itu ada keraton, Mbak. Oh gitu. Jadi kan dulu Sidoarjo ini kan kota penopang ya. Penopang, kota penopang. Sehingga zaman kerajaan dulu dia ikut dengan kerajaan Surabaya gitu. Jadi kalau boleh diurutkan secara timeline garis waktu itu mulai dari kerajaan Medang yang pernah berkuasa di Sidoarjo, Tumapel atau Raden Wijaya, terus kemudian Tumapel itu adalah prototipe dari kemudian menjadi kerajaan Singosari yang di Malang seperti itu. Kemudian ada juga kerajaan Kahuripan, Jiwana, Jenggala. Jadi nama-nama itu sebetulnya nama kerajaan yang satu padu gitu atau gitu. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Mas Rosid itu bisa saya katakan Sidoarjo ini berarti dulunya kerajaan-kerajaan gitu ya? Iya, kerajaan-kerajaan dia nggak bertahan lama sebetulnya. Jadi Sidoarjo itu nggak lama. Sidoarjo itu kalau dikatakan wahyu juga enggak, dikatakan lemah juga enggak. Jadi di tengah-tengah. Ibarat kayak kota satelit gitu. Kota satelitnya untuk kota Surabaya sebenarnya. Kota Surabaya. Oh menarik ya, maksudnya selama ini kan kalau misalkan Jawa Timur pasti orang akan berpikir persepsinya Surabaya gitu. Iya, tapi apa sebenarnya yang yang bisa kita ulik-ulik lagi gitu tentang Sidoarjo? Iya. Dan tadi sebenarnya menarik sih ketika Mas Rosid bilang bahwa desa tertua itu di Bungurasi tuh Mas. Iya, usianya sudah 1159 Masehi dan pernah didatangi oleh tim Jawa Pos. Saya pernah baca artikel itu di Instagram Sidoarjo Tempo dulu. Jadi kurang lebih komunitas pemerhati sejarah itu juga banyak juga, termasuk SDMK itu juga memuat terkait dengan menggali sejarah Sidoarjo. Bahkan Pak Soekarno BJ selaku yang ada di Dekasda juga ya, itu sampai menghabiskan uang 1 juta untuk menulis terkait dengan sejarah Sidoarjo. Jadi pemerhati Sidoarjo juga banyak juga ingin menggali lebih dalam terkait dengan Sidoarjo. Jadi Sidoarjo ini sebetulnya kalimat yang berubah-ubah setelah namanya dulu waktu masih Kesepuhan atau RTP Cokronegoro 1. Nah, itu menjabat sebagai bupati pertama, kemudian dilanjut bupati yang kedua, bekas dari Wedana yang sebelumnya di kota lain gitu. Berarti ada beberapa kerajaan dan sebenarnya kalau kita mau cari tahu gitu tentang lokasi atau letak kerajaan itu sendiri Mas Rosid, itu letak kerajaannya sendiri itu di mana sih? Oke.
Jadi tadi saya jelaskan terkait dengan timeline kerajaan ya yang di Sidoarjo. Kalau di Medang sendiri Bungur Isana itu pastinya ada di daerah Kapuan Agung. Termasuk ada Prasasti Kuti. Nah, Prasasti Kuti itu usianya lebih tua dibanding prasasti yang saya sebutkan. Prasasti Gedangan. Itu Prasasti Kuti menceritakan terkait dengan anak raja dari si Lokapala yaitu Cacunta. Cacunta ini anak raja yang ada di Waharu. Nah, itu wilayahnya di Sukodono. Nah, itu untuk Medang. Untuk wilayah Tumapel itu ada kurang lebih di daerah Porong. Di Porong ini lumayan banyak juga. Termasuk Majapahit. Di Porong itu kan ada sungai besar ya, atau mungkin ini ada hubungannya juga ya? Iya, Mbak. Jadi di Kanal Porong itu sudah buka sebagai pelabuhan itu abad 9. Jadi yang tadi saya sebutkan itu ada dari abad 8, abad 9, abad 10. Sidoarjo sudah melampaui masa-masa itu. Sehingga pusat dari kebudayaan Jawa itu ada di Sidoarjo, seperti itu. Sebenarnya kayak gitu ya. Dan kalau yang tadi tentang prasasti yang di Bungur tuh, itu gimana? Apa masih terjaga tuh kayak gimana, Mas ya? Sekarang ada di Denmark. Oh, sekarang di Denmark. Untuk yang Kuti di Denmark, kalau yang satunya lagi itu di Perpusnas. Oh gitu. Jadi kalau kita mau tahu Museum Nasional. Nah, kalau misalkan nih para generasi muda kita gitu kan, generasi penerus ingin tahu jejak-jejaknya gimana, Mas? Langsung ke Denmark atau kayak gimana tuh, Mas Rosid? Saya kira sudah banyak yang mencatat, juga sudah banyak pemerhati sejarah maupun sejarawan yang menulis. Tinggal bagaimana kita mencari biodata, informasi. Tapi yang perlu kita ingat ya, sejarah akan jadi informasi karena kita belajar sejarah. Tapi lebih baik dari itu dan lebih penting sebagai ulul albab yaitu belajar dari sejarah. Karena dari sejarah itu kita akan tahu bagaimana kita menjadi orang yang berbudi luhur. Artinya mempelajari apa yang di masa lalu, kemudian mengambil hal yang baik itu kemudian diterapkan dalam jangan sampai terulang hidup gitu kita. Lah ya. Ya itu kalau yang tidak terulang kan yang hal buruk ya. Untuk hal yang baik sendiri kan banyak sebetulnya. Nah, Sidoarjo sendiri ini kan banyak pemberontakan, Pak. Termasuk nama sepanjang itu sendiri. Itu dari nama Kapiten Cina. Oh, nama daerah sepanjang ya. Sepanjang. Gitu. Pancau. Nah, itu Kapiten Cina yang melawan VOC dalam perang sepanjang tahun 1740. Oke. Kalau tadi Mas Rosid bilang bahwa kita bisa belajar dari sejarah. Kalau untuk Sidoarjo sendiri sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil gitu dari sejarah Sidoarjo sebagai pembelajaran di masa kini, Mas? Oke ya, termasuk kebijakan ya. Jadi kita tahu bahasanya industri gula tumbuh pesat di Sidoarjo, termasuk ada 15 ada 15. Kalau di beberapa hal umum ya ini yang jadi kontroversi. Jadi teman-teman pemerhati sejarah yang penikmat sejarah itu sering kali menyebutkan ada 13. Nah, sebetulnya totalnya itu ada 15 pabrik gula. Ada 15. Di mana aja tuh, Mas? Ada di Krian, Bolongbendo, Panjunan. Kemarin kita habis dari Panjunan. Jadi komunitas Sidoarjo Heritage mengadakan kegiatan jelajah gitu. Termasuk kegiatan diskusi. Hotingkwa itu adalah salah satu pendiri pabrik gula di Panjunan yang jadi sekarang sentra kuliner itu dulu ada pabrik gulanya, Mbak. Nah, jadi sekarang pabrik gula ini ada yang masih beroperasi, ada 2 yang beroperasi ya, Candi, kemudian satunya Tulangan ya. Tulangan kayaknya udah sudah enggak ya, sudah clear ya kalau Tulangan ya. Candi ya pabrik gula. Candi yang Candi masih baru aktif ya. Gitu kan. Oke. Dan kalau berbicara tentang kerajaan sendiri tadi ya. Mas Rosid menyebut beberapa tadi. Iya betul. Kayak ada Daha, terus Medang. Daha itu yang di Kedirinya. Oh, itu di Kedirinya. Kalau di Sidoarjo sendiri sebenarnya ada berapa kerajaan tuh? Satu lagi ada yang kelupaan, Pamotan. Apa itu, Mas? Candi Pamotan 1 dan 2. Kemudian di Pasuruan kan ada Raos Pecinan. Itu punya sejarah, Pak. Jadi beberapa juga ya karena ada lumpur Lapindo ya 2006 sehingga penelusuran itu tertutup dengan adanya lumpur. Tapi yang bisa terselamatkan ada 2 candi di Porong. Itu maksudnya candinya ketutupan lumpur gitu apa gimana? Ya terendam lumpur. Terendam lumpur. Terendam lumpur. Dulu memang pernah ada yang menelisik ya. Jadi ada komunitas Wilwatikta, kemudian ada komunitas yang disebut Majapahit Studi Club. Itu menelusuri daerah
Porong di Gapura Kuning ya kenalnya itu, kalau yang terkenal di Porong Oke. itu. Nah itu ada yang namanya Kerajaan Pamotan atau disebut Majapahit awal mula. Jadi itu maksudnya apa? Maksudnya bekas kerajaan Majapahit jadi atau kerajaan Majapahit turunan itu tuh? ibu kotanya banyak ya. Jadi kita pernah diincipin loh jadi ibu kota gitu. Bisa jadi ya ibu kota banyak gitu, baru tahu saya. Jadi nggak hanya di Mojokerto. Oh, Jadi gitu. Sidoarjo juga dulu menjadi ibu kota dari Majapahit. Termasuk di Krian itu juga menjadi ibu kotanya juga gitu. Atau Jiwana atau Kahuripan. Termasuk di sini ya ada Celep, ada Pencantingan. Itu nama-nama itu kalau bisa kita telusuri toponiminya itu bisa kelihatan. Asal nama dari semua desa itu abad ke-8, abad ke-10 dan itu gitu sudah ya. ada. Seperti itu. Dan Jadi tentunya kita belum lahir ya waktu itu. iya. Jadi kita ya banyak sebetulnya desa-desa di Sidoarjo yang kaitannya dengan apa yang ditulis di dalam prasasti. Kurang lebih prasasti kita ada Watu Kuro itu juga prasasti kita. Ada 10 atau 11 itu lebih banyak banget. Banget. Nah, prasasti kita itu. Hanya saja bukti-buktinya itu sudah Sudah terkubur, dibawa dikubur atau terkubur dan di luar negeri terhancurkan. nih? Terkubur dan terhancurkan. Karena Dihancurkan. Majapahit waktu itu tahun 1400 itu dihancurkan oleh Mataram Islam. Oh iya. Jadi otomatis bentuk-bentuk berhala terkait dengan Buddha itu Iya. dihancurkan pada waktu Oke. kerajaan yang dipimpin oleh Jinbun seperti itu. Oke. Nah, ini sesuatu yang sangat saya ini sih, maksudnya sesuatu yang ingin saya tahu ya. Iya. Hal menarik apa sih sebenarnya yang bisa kita gali dari Sidoarjo selain kalau berbicara sejarah tadi juga berhubungan dengan candi, kerajaan. Iya, betul. Selain itu deh, Mas Rosid. Oke, baik. Untuk apa yang baik dari Sidoarjo, termasuk apa yang sekarang coba Keunggulannya dihidupkan Oke, oleh Pak Bupati, yaitu pacul goang ya, yang Oh, ikat iya, itu, terus kemudian baju untuk dinas ya. Oh, itu ada sejarahnya juga nih. Ada. Jadi di Sidoarjo itu pusat dari budaya yang disebut budaya Panji atau Oke. budaya Arek. Jadi dua budaya itu menghiasi Jawa Timur seperti itu. Nah, pusatnya diduga kuat adalah Sidoarjo. Sidoarjo ya. Karena banyaknya kerajaan. Termasuk sebelum industri gula lahir, Yep. kita itu banyak tambak. Termasuk di dalam peta Portugis itu disebutlah di Berbek Tambak Oso itu sebagai tambak agung. Jadi daerah tambak besar memang. Oh, iya kan sampai sekarang juga tambaknya masih ada ini Mas Rosid. Iya, betul. Jadi Oke. betul-betul memang simbol yang bandeng Bandeng dan udang ya. iya, itu menjadi Bandeng simbol lan urang lah. dari ekonomi kita sejak lama gitu, sejak masa kuno gitu. Termasuk tambak itu gitu. Tambak atau ini ada hubungannya juga dengan sebutan Sidoarjo sebagai kota delta gitu Mas. Iya, betul. Karena apa ya? Sidoarjo dari kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi itu memiliki pelabuhan, Mbak. Oh, pelabuhan. Iya, jadi memiliki pelabuhan kuno. Termasuk tempat saya itu ada namanya Pelabuhan Sedati, kemudian ada pelabuhan yang ada di daerah Tropodo di Klagen itu juga. Ada yang disebut Naditya Pradesa. Pelabuhan besar atau kayak gimana tuh Mas Rosid? Pelabuhan sungai lebih tepatnya. Jadi orang lebih memilih untuk masuk ke sebuah daerah. Pada masa kuno itu daripada darat, lebih ke sungai. Karena makanya sungai itu lebih banyak perahunya waktu itu karena jalur sungai lebih diminati daripada jalur darat karena jalur darat itu berbahaya. Karena dulu ada begal, kemudian jalannya becek dan kemudian banyak hutan yang belum dibabat. Gak seperti sekarang ya. Iya, betul. Jadi sangat-sangat berbalik deh kayaknya Mas Rosid ya. Berbalik. Atau mungkin bisa dihidupkan lagi gitu ya. Nah, sayangnya pada abad 18 dengan abad 19 saat pertumbuhan industri gula ya, terutama sungai-sungai ini mulai diuruk. Ada Sungai Trunyan. Sungai-sungai yang berkelok di daerah Krembung itu kemudian ditutup. Sehingga sungai itu tadi itu dimodifikasi bagaimana caranya bisa menyukseskan industri gula. Jadi dibuat lurus begitu. Oh, bisa Ya, kayak gitu jadi juga alasan ya. jadi alasan kenapa Sungai Berantas kok bisa berubah bentuknya? Bisa juga berubah tuh. Iya, jadi ada sungai baru juga atau disebut sebagai sudetan. Sudetan. Atau kanal yang memang dibuat. Sungai buatan gitulah. Iya, sungai buatan. Jadi sungai itu dibuat untuk kepentingan industri gitu. Ya, tentu untuk menanam palawija seperti
tebu itu ya perlu air yang cukup gitu, sehingga diciptakan juga bukan hanya industri gula, bahkan di masa penjajahan Jepang juga ada industri benang juga. Jadi pabrik gula ketika Malase tahun 1920, pabrik-pabrikannya itu mulai dirubah. Ada yang jadi markas tentara peta di Buduran, kemudian di Waru juga jadi pabrik pemintal benang, kemudian jadi pabrik karet tahun 35. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Nah, jadi yang merubah sungai ya yang terdapat dulu memang pelabuhan itu adalah Belanda, sehingga kejayaan masa lalu yang dulu menjadi pusat dari perdagangan di Jawa Timur, kan kita tahu ada Ujung Galuh ya. Iya. Pelabuhan Galuh yang kemudian ya? ada jembatan yang dibuat Bu Risma. Nah, itu menjadi pertanyaan tersendiri, Surabaya kah yang punya atau Sidoarjo? Nah, itu menjadi perdebatan para pemerhati sejarah hingga saat ini. Atau malah dua-duanya tuh. Nah, jadi kayak perbatasan gitu. Karena Sidoarjo kan penopang gitu. Iya, benar. Jadi ya sama kayak Juanda ini milik siapa kan gitu. Jadi sudah dari dulu. Terminal juga milik siapa gitu ya, Mas ya. Jadi memperebutkan industri atau daerah yang bagus ini sudah dari dulu, sejak zaman dulu. Jadi pendapat. Oke. Kalau tadi Mas Rosid menyinggung terus soal pabrik gula ya. Iya. Nah, itu jadi mengingatkan saya tentang pabrik gula yang ada di Jawa Tengah kalau nggak salah. Kira-kira memungkinkan nggak sih kalau misalkan di Sidoarjo ini juga nantinya dibuka seperti destinasi wisata seperti yang ada di Jawa Tengah gitu, Mas? Iya, memungkinkan sekali sih sebetulnya. Apalagi kita dari komunitas ya, Sidoarjo SH atau Sidoarjo Heritage, ya bentukannya itu dari Dewan Pemuda itu ingin mengadakan namanya substrek atau jelajah-jelajah seperti napak tilas begitu di pabrik gula. Kemarin saya sama Pak Agung saja sih. Pak Agung Widya ini salah satu pemerhati pabrik gula yang paling top, juga dia punya koleksi gitu. Awalnya dia meneliti pabrik gula waktu Tolipopo, sekarang merambah sampai Sidoarjo dan Surabaya. Itu bilang ke saya dan mengajak saya ke salah satunya yang saya teliti, yaitu pabrik gula Seruni. Jadi tidak Abdul juga membahas kejayaan pabrik gula, juga membahas kekurangannya. Kalau yang bukunya Mas Rosid sendiri nih, tentang apa ini, Mas? Ini terkait dengan pemberontakan sih, Mbak. Jadi pemberontakan ini karena ketidakpuasan terkait dengan adanya pabrik gula. Nah, jadi yang disebut owner naming kan perkebunan. Membuka kebun lahan yang luas untuk tebu itu juga menyisakan sedikit sawah. Jadi masyarakat yang awalnya bertani menjadi dipaksa menjadi kuli kebun. Nah, itu dengan gaji yang kecil, sehingga ada koran, salah satu koran yang saya kutip itu mengatakan, dulu saya mencukupi keluarga saya dengan uang hasil tani. Hasil panen ya, karena panen sendiri dari sawah itu sejak zaman Majapahit mencukupi. Jadi daerah Lumbung sejak turun temurun leluhur kita dengan sawah dan tambak. Nah, itu kemudian adanya industri gula ini menjadikan dia kuli. Jadi dia kuli gitu, dan sehingga posisinya di koran itu disebutkan yang tadinya saya mencukupi keluarga saya dengan uang hasil tani dan punya sawah, itu sekarang saya hanya bisa makan ketela, pohong dan sebagainya. Jadi kondisi masyarakat saat itu sangat miris gitu lah ya, minim gitu. Minim dari ekonominya gitu. Tapi ada beberapa hal yang saya sebutkan di sini juga, itu ada kaitannya dengan kepala desa, lurah yang berbuat korup gitu. Aslinya begini ceritanya. Jadi Belanda itu sudah memberikan ganti rugi yang cukup banyak, termasuk Pak Bupati itu diberikan 50.000 gulden. Wah, mata uang ini ya, mata uang itu. Zaman sampai dulu. Kemudian utang juga dia yang namanya Cokronegoro 1 untuk membangun Masjid Jami yang sekarang ada di Gedangan. Bukan. Masjid Jami yang di Sidoarjo. Yang di Sidoarjo ini. Jetis ya? Kau kan? Benar-benar. Masjid itu ya? Iya, Yang katanya masjid tua itu ya. Masjid baru itu sebetulnya. Maksudnya masjid baru di zamannya Cokronegoro 1 gitu. Nah, itu juga uang utangan juga 84.000. Tapi sekarang udah lunas kan ya. Udah lunas ya. Kurang tahu kalau. Tapi itulah cerita dari pemerintahan, kemudian industri, termasuk kerajaan Hindia Belanda ya. Jadi kita tadi habis melewati satu hal ya. Jadi selain kerajaan kuno yang ada di Jawa, juga Hindia Belanda juga disebut juga sebagai kerajaan yang tinggal juga di Sidoarjo, yaitu kerajaan VOC. Atau bukan kerajaan sih, lebih tepatnya pemerintahan gitu ya. Satu organisasi
Sistem pemerintahan? Bukan. Bukan Organisasi di bidang perdagangan VOC itu. Terus kemudian Hindia Belanda gitu. Atau jembatan Jalan De Andels yang sampai sekarang ada. Oke, wah menarik sekali ya. Ini kalau kita lanjutkan bisa sampai berjam-jam gitu Mas Rosid. Nah, mungkin ini sih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang menonton sekarang nih Mas Rosid terkait sejarah nih. Penting nggak sih sebenarnya kita belajar sejarah, dan apa sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu terkait tentang sejarah itu, Mas? Tarik dari berbagai zaman, kalau kita bahas kayaknya nggak akan selesai, memang betul, tapi ada syarat maknanya. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan, 2 hal gitu, termasuk yang disampaikan oleh Pak Sudi Harjanto selaku founder Sidoarjo Masa Kuno, itu mengatakan setelah kita tahu ini, langkah ke depan kita apa? Lek wis ro lapo? Lapo. Iya. Apakah hanya berhenti situ? Enggak. Kita belajar dari sejarah, iya, kita tahu informasinya, sehingga kita, yang kedua adalah belajar dari sejarah. Itu yang jarang kita ketahui. Jadi belajar dari sejarah itu ya mulai dari tokoh-tokoh itu kita ambil hal yang baik. Karena di Sidoarjo sendiri banyak pesantren yang tumbuh, termasuk di Gedangan sendiri itu juga ada pesantren tua, Siolan Panji, Sono yang sudah bubar karena ada penggusuran dari Jepang hendak membuat markas peta di Buduran. Jadi daerah santri seperti ini banyak tumbuh ulama-ulama ya. Yaitu kita bisa mempelajari dari adab mereka, terus tindak laku seperti apa sebagai orang Islam gitu, sehingga di kemudian hari kita akan menemukan hal yang sama, kemudian kita bisa cakap dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kita dari sejarah itu belajar kebijaksanaan sebetulnya. Catat tuh. Jadi dari sejarah kita belajar tentang kebijaksanaan. Jadi sejarah tidak hanya sebatas informasi gitu kan. Dan jadi sebenarnya. Apa yang bisa diterapkan dalam hidup kita, hikmahnya lah, ibrohnya gitu ya. Itu membuat diri kita menjadi luhur dan beradab seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Kan perjuangan bangsa ya sangat besar gitu. Ya itu yang harus kita ambil ibroh gitu dari segala segmen dari serpian-serpian sejarah yang ada di Sidoarjo. Oke, menarik sekali Mas Rosid perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya dengan sejarah yang lebih dalam, lebih inilah ibaratnya, dan tentunya juga akan bermanfaat untuk para rekan Amal Tamasa dan para musinin nih. Oke, itu tadi perbincangan kami tentang sejarah Sidoarjo, seperti apa sih, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.